Tuhan. Suara saya kedengaran ya. Kedengeran. Baik, ke saudara-saudara, saudari alumni, kasih kekasih Tuhan, kita akan lanjutkan uh, beberapa kesaksian ya, alumni-alumni tua, alumni-alumni yang hidupnya jauh lebih tua daripada kita. Baik, sebelum melanjutkan, mari kita satu di dalam doa. Allah kami yang mengasihi kami, mencintai kami dalam pergumulan hidup kami setiap hari. Kami mengucap syukur Allah akan penyertaan-Mu yang limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan menjagai kami, hingga malam hari ini kami dapat bertemu kembali di dalam persekutuan kami, di dalam ibadah kami alumni, alumni-alumni yang Tuhan berkati, yang Tuhan sertai di dalam setiap pergumulan kami, pergumulan pribadi kami, pergumulan keluarga kami, pekerjaan kami, penyertaan yang limpah yang mungkin tidak kami pinta, tetapi Tuhan tetap berikan kepada kami. Terima kasih. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah alumni-alumni yang dulu. Alumni-alumni yang memberikan hatinya kepada Allahnya, alumni-alumni yang mengenal Allahnya dan panggilan mereka di tengah-tengah kehidupan pribadi-pribadi yang Tuhan pakai. Biarlah Tuhan kami pun semakin diteguhkan akan perlunya Allah dan penyertaan-Mu bagi kami untuk menjalani kehidupan alumni yang berhasil, yang berbuah, yang mendatangkan shalom, tidak hanya bagi kehidupan kami, tetapi kehidupan dunia pekerjaan kami, termasuk dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah Tuhan kembali hadir, biarlah Tuhan mengurapi semua perlengkapan, jaringan cuaca yang baik, agar Tuhan dapat menyapa kami melalui kesederhanaan-kesederhanaan kami, tetapi firman Tuhan yang berkuasa meneguhkan hati kami untuk hidup yang lebih sungguh, menjalani kehidupan alumni yang menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara, saudari alumni terkasih, saya akan share slide ya. Baik, saya akan melanjutkan. Kemarin kita udah belajar salah seorang contoh, salah alumnus ya. Ini alumnus tanda kutip ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana mereka-mereka ini, orang-orang ini, pribadi-pribadi ini bisa bekerja sedemikian besar bagi Allah. Padahal mereka tidak memiliki latar belakang yang cukup untuk menghasilkan atau untuk menghasilkan karya yang sedemikian besar. Kemarin kita sudah sedikit belajar tentang seorang alumni yang namanya Yusuf. Yusuf ini tidak memiliki pendidikan formal. Dia lahir dari tengah-tengah keluarga yang sangat mencintai dia. Dan setidaknya ya, sampai 17 tahun, dia adalah anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Meskipun kita tahu dia tidak memiliki, ibunya sudah meninggal. Ya, ibunya adalah kekasih hati sang ayah. Istri kesayangan gitu ya kan. Karena banyak istrinya nih. Opung Yakob, opung Israel. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada alumni yang kedua. Ada beberapa hal nanti saudara yang nggak begitu sadar tentang alumni yang satu ini, alumni alumnus tanda kutip ini ya. Tapi ini memang nggak banyak, ada yang sama, tetapi ada juga yang beda. Kita akan lihat pergumulan alumni seperti apa yang dialami. Seperti saya sebutkan ke minggu lalu, setiap alumni memiliki kecenderungan untuk merasa pergumulan saya lebih berat. Sekarang anak-anak juga begitu. Situasi saya lebih sulit karena kita fokus melihat situasi saya. Karena kita terlalu fokus melihat masalah saya.
Nah, sekarang coba kita lihat situasi masalah alumnus yang satu ini ya, supaya kita bisa belajar bagaimana kita menjalani kehidupan alumni. Kadang-kadang kalau kita merenung dengan jujur, sesungguhnya pergumulan saya nggak ada apa-apanya. Sesungguhnya masalah saya nggak ada apa-apanya. Sebenarnya ya, nanti kita akan lihat. Kita akan belajar bagaimana orang-orang yang berdedikasi ini, devoted ini, bisa memiliki kehidupan yang begitu ajaib. Wow, padahal mereka nggak begitu mudah untuk mengakses firman Allah. Beda dengan kita, yang kita dengan mudah saja bisa buka Alkitab, gini ya. Saudara punya interlinear begitu mudah. Saya pun sekarang punya akses kepada apa interlinear yang begitu kaya. Mari kita segera mulai. Nah, sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan lagi satu ayat yang kemarin. Ini buat saya sangat penting bagi kita alumni. Kemarin saya sudah singgung di pertemuan lalu, pengkhotbah ya, pengkhotbah 9 ayat 10. Sebelum saya lanjut, TBLAI yang pertama ini ya, pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Ya, jadi nggak ada kesempatan untuk berbuat ini. Begitu saudara dan saya sudah mati. Nah, kita tahu bahwa pengkhotbah ini menulis tulisannya dalam situasi kondisi pesimis ya, di bawah langit atau di atas langit. Di bawah langit dia menceritakan semuanya sebagai hal yang sia-sia. Jadi ada sesuatu yang lebih dari di bawah langit yang kita perlu kerjakan. Ya, jadi kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Jadi seluruh kesempatan kita bekerja untuk mendapat hikmat. Dalam konteks yang lebih besar, mengejar kekekalan itu ada hanya di dalam dunia orang hidup. Ya, kalau di NIV, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Ya, kerjakan dengan semua kekuatanmu. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya dalam dunia alumni, seberapa besar kekuatan yang kita habiskan, yang kita curahkan untuk mengerjakan pekerjaan, yang kita pahami, yang kita maknai sebagai pekerjaan atau pelayanan yang diberikan Allah. Ya, saudara-saudara yang paham dalam spiritualitas, kita mengerti bahwa Allah memberikan kerjaan. Meskipun kadang-kadang kita masuknya iseng-iseng ya. Jadi la asot beko haka aseh dengan kekuatanmu with all your might kerjakan pekerjaanmu. Inilah yang ada di hati para alumni-alumni zaman dulu. Nah, saya ingin lanjut kepada seorang nggak kalah tua sedikit lebih muda dibandingkan Musa. Ya, ini ada bedanya dengan Yusuf. Nanti kita lihat sedikit. Riwayat hidup Musa. Dalam bahasa Ibrani dipanggilnya dia Moshe. Moshe. Oke, nama tokoh atau alumnus ini namanya Musa. Moshe. Ya, diambil dari air. Tempat dan waktu lahir, Mesir. Ya, dalam bahasa Ibrani Mesir ini Mitzrayim. Ya, kira-kira di akhir abad ke-14. Banyak perkiraan waktunya. Tapi kira-kira di akhir abad ke-14 ya, memang mustahil untuk tahu ya. Ada penelitian-penelitian sejarah yang menghubungkan waktu lahir Musa ini dengan Firaun-Firaun yang ada pada waktu itu. Karena nama-nama Firaun ini tercatat dalam sejarah. Termasuk ketika Musa ada. Dan diperkirakan dia ada di akhir abad ke-14 sebelum Masehi. Jadi jauh sekali ya. Masih kisaran 3.500 tahun sebelum saudara dan saya. Jadi kira-kira pada waktu itu lebih susah situasi alumni yang bagaimana sih? Kita atau mereka? Oke, kita lanjut ke Tarombonya ya, nama orang tua, nama ortu.
Nama ayahnya Amram. Amram. Oke, nama biasa ya. Selanjutnya nama ibunya Yochebed. Yochebed. Dia lahir di Mesir dan berdomisili di Mesir. Ya, sampai sini saudara-saudara belum menemukan sesuatu yang unik. Tapi kalau kita belajar sejarah ini saja udah unik banget. Nanti akan saya sampaikan dalam bagian selanjutnya. Oke, dia mempunyai dua saudara. Ya, dia jumlah saudaranya ada dua, Harun dan Miriam. Ya, banyak orang menyebut Musa sebagai nabi, Harun juga. Dan di kitab Keluaran Miriam ini disebut sebagai Nabiah, Han-Nabiah. Dia juga dianggap sebagai nabi. Nah, istrinya Zipporah. Zipporah, dia dapat waktu pelariannya ya. Jadi memang fase-fase dalam hidup Musa, alumnus yang satu ini begitu unik. Sebegitu unik. Dalam keunikan yang begitu besar, dia tumbuh menjadi seorang pribadi yang besar. Dengan pergumulan yang nggak kalah kontradiksinya. Tetapi dia pada akhirnya menjadi orang yang begitu besar. Karena satu hal yang penting. Besar sekali. Jadi tidak ada orang yang nggak mengenal Musa. Filmnya aja udah ada ya, bagus sekali. The Ten Commandments misalnya, besar sekali. Jadi hampir semua orang mengenal Musa. Bahkan orang-orang yang berbeda agama ya. Anak, ada Gershom, Eliezer. Ya, ada Gershom dan Eliezer. Oke, dari riwayat biodata ini nih sederhana banget. Tapi nanti ini jauh lebih sederhana yang saudara dan saya bayangkan. Oke, kita masuk kepada pendidikan. Ya, nanti kalau soal spesialisasinya Musa itu sampai di awal-awal kita nggak tahu, tidak dicatat. Beda halnya dengan Yusuf. Yusuf itu punya spesialisasi luar biasa ya, mimpi. Segenap fase dalam kehidupan Yusuf itu berhubungan dengan mimpi. Dia dibuang masuk ke dalam sumur pun karena mimpi, naik karir karena penyertaan Allah, masuk ke penjara lagi karena mimpi, ya keluar dari penjara pun karena mimpi. Jadi Yusuf itu fase-fase dalam hidupnya luar biasa dan sangat dipengaruhi oleh mimpi. Jadi begitulah cara Tuhan bekerja di dalam hidup Yusuf. Dia nggak punya pendidikan formal. Nah, sebaliknya Musa, dia memiliki pendidikan formal yang sangat bagus. Oke, kita lihat pendidikan formalnya Musa. Nah, Musa, kita tahu selama 40 tahun pertama tinggal di Istana Mesir. Istana Mesir ya, istana yang besar itu, yang megah itu. Ya, buat kita ini adalah sebuah kebanggaan, privilege. Tapi sepertinya buat Musa tidak. Ada hal mungkin membuat dia bangga, tapi dididik besar, eh, menikmati banyak hal di tengah-tengah istana yang begitu megah, sepertinya tidak memuaskan Musa. Saya nggak tahu kalau kita berkesempatan mengulang peristiwa yang begini, apa reaksi kita? Ya menjadi alumni seperti apa kita? Yang kedua, dia karena ada di istana itu, dia adalah anak dari diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Tentu saja dia mengenyam pendidikan di sekolah para bangsawan dan elit di Heliopolis, sebuah kota yang sangat besar ya, eh, elit di Mesir. Mungkin kalau kita sekarang ini dia menikmati pendidikan ini di Harvard, ya di Harvardnya Mesir itu ada di Heliopolis, luar biasa. Nanti kalau saudara-saudari browsing, nanti iseng-iseng browsing ya. Jadi yang diajarkan di dalam mulai pendidikan taman kanak-kanaknya Musa, ya taman kanak-kanak Heliopolis, sekolah dasar Heliopolis, SMA negeri Heliopolis, sekolah unggulan itu ya, SMA plus Heliopolis, kemudian pendidikan tinggi Universitas Heliopolis di Mesir. Nah, bidang studi apa yang dia pelajari? Banyak sekali ya, orang-orang dulu itu nggak mendalami bidang studi seperti kita. Jadi seni, militer. Jadi Musa ini jago militer, matematika, hukum,
menulis bahasa, musik, sejarah, pengobatan, dan lain-lain. Dan Musa ini jago banget dalam bidang itu ya. Dia tumbuh menjadi siswa dan mahasiswa yang terbaik. Jadi dalam sejarah buku-buku sejarah-sejarah Mesir ada catatan tentang orang yang satu ini. Ya, jadi orang ini orang besar. Meskipun dalam uh, banyak catatan, banyak orang nggak percaya ada yang namanya Musa benar-benar hidup. Itu adalah tokoh-tokoh apa namanya ya fiktif, tetap ada ya. Tapi banyak yang mencatat bahwa Musa, khususnya kita ya, begitu juga dengan orang Yahudi. Dan Stefanus menyatakan begini ya, tentang kehidupan Musa dalam 40 tahun pertamanya. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 22 sampai 23. Jadi ini membantu kita mengerti seperti apa, bagaimana, seperti apa Musa dididik, sekolah apa yang dia jalani, dia nikmati. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan Musa ini nggak kalah dalam segala hal. Ya, hikmat orang Mesir. Pase Sophia Aegyption. Egyptian. Ya, Pasa Sophia. Semua hikmat orang Mesir. Dan akibatnya adalah ia berkuasa dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Ya, dalam buku-buku sejarah kuno, Musa menikmati perlakuan yang sama dengan anak-anak para Mesir. Jadi kalau dia lewat di dalam kereta, semua orang di depan harus membungkuk, menyembah. Karena dia adalah anggota kerajaan Firaun. Ya, dia adalah anggota kerajaan Firaun yang menikmati segala privilege sebagai orang yang berdiri di samping Firaun. Bukan hanya privilege, dia menikmati tanggung jawab yang sama. Nah, saudara-saudara banyak orang itu memiliki privilege ya, tapi tak memikul tanggung jawabnya. Ya, saudara-saudara mungkin terlintas beberapa orang. Ini orang privilege-nya besar banget, tapi kok tanggung jawabnya nggak sesuai. Tidak halnya dengan Musa. Ya, jadi di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Musa berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi berkuasa ini memiliki apa dinamis, kekuatan ya, kekuatan dalam perkataan dan perbuatannya. Tetapi yang menarik adalah ya kalau kita bilang life begins at 40, kita nggak dicatat bagaimana perasaan Musa selama 40 tahun itu. 40 tahun pertama kehidupannya. Karena dia belajar banyak bahasa, banyak yang diduga termasuk bahasa akad, Akkadian, akad, bahasa akad yang dipakai dalam cukup digunakan dalam masa itu bahasa Babel ya, akad, bahasa di bangsa sebelah. Tentu saja bahasa Ibrani, dia belajar bahasa Ibrani, bahasa Mesir, dia menguasai banyak bahasa. Dan di masa muda begini, sejarah menuliskan bahwa dia tetap bertemu dengan orang-orang Ibrani. Ya, dia mengerti bahwa dia adalah orang Ibrani. Dia tetap melekatkan dirinya kepada budak-budak yang sedang disiksa yang berawal dari tanah Goshen karena mereka bertumbuh, berkembang menjadi bangsa yang begitu besar. Firaun begitu ketakutan ya. Firaun yang baru itu sangat takut hingga memperbudak mereka. Hingga pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Nah, jadi penekanannya adalah kita sedang berbicara tentang pendidikan formalnya Musa. Ya, dia punya pendidikan formal, sekolah unggulan, elit, sekolah internasional ya, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Privilege-nya sampai sedemikian. Tapi kita nggak tahu pergumulannya. Yang kita tahu ada, tetapi sejak 40 tahun pertama masa pendidikan tingginya, mulai dari dia SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, postdoctoral study juga di Heliopolis. Nah, ternyata tapi saudara-saudara, hidup Musa tidak semulus itu. Kalau kita berangkat dari
pendidikan unggulan, mungkin dia akselerasi berapa tahun kita nggak tahu, nggak dikasih tahu. Yang pasti dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, dia nggak kalah dengan anak-anak Firaun. Tapi dia tetap punya sesuatu hal yang membebani dia. Masa kecilnya Musa tidak seperti yang misalnya kita bayangkan dengan mudah. Dia lahir, kemudian menikmati pendidikan yang begitu besar, begitu tinggi. Sekarang kita mundur sejenak ke riwayat kanak-kanak. Who was Moses? Ya, siapa itu Moshe? Dia lahir di tengah-tengah keluarga budak. Budak bangsa Mesir, yaitu orang-orang Ibrani. Yang jelas dia adalah keluarga budak. Orang tuanya budak. Tatkala dia lahir, ya, kelahirannya itu diwarnai oleh ancaman pembunuhan dari Firaun dan seluruh militer Mesir. Anak laki-laki harus dibunuh. Musa nggak tahu itu, ya. Musa nggak tahu itu. Kemungkinan orang tuanya memberitahunya kemudian. Jadi bahwa dia adalah keturunan budak dan hampir dibunuh saat dia lahir. Jadi kalau buat saya pribadi, Musa mengerti ini dan dia mengenali ini sebagai sesuatu anugerah, sesuatu yang pemeliharaan seseorang bagi dia, yang dia nanti kenali di padang, di semak belukar di Midian. Ya, dia kenali nanti. Musa, saudara-saudari, alumni yang dikasihi Tuhan, tidak memiliki banyak masa kanak-kanak. Seperti kita main ketapel, petak umpet. Dia nggak punya masa kecil seperti orang Ibrani pada umumnya. Ya, begitu juga tidak memiliki masa kanak-kanak banyak bersama Papa Amram dan Mama Yokebed, ya, Ama dan Ina Harun ya yang paling besar. Karena apa? Setelah 3 bulan dia dibuang ke Sungai Nil, tanda kutip ya, dihanyutkan ke Sungai Nil. Nah, beruntung tanda kutip ya, Musa sepertinya mengenali ini bahwa Tuhan bekerja sedemikian rupa hingga itu terjadi, mamanya melihat peluang itu, bahwa itu terjadi saat putri Firaun sedang mau main-main ke Sungai Nil. Nah, singkat cerita dia diangkat oleh putri Firaun menjadi anak. Lalu dididik ketat dalam kehidupan Mesir, pendidikan Mesir, tradisi Mesir, kehidupan raja-raja Mesir, termasuk hidup-hidup keagamaan orang Mesir. Jadi dia dididik secara ketat dalam situasi itu. Di mana dia mengenal Yahweh, Allahnya. Nah, nggak terlalu dicatat. Kayaknya mungkin nggak banyak, ya, karena di semak belukar itu dia bertanya cukup cerewet. Tanda kutip ya, di semak belukar itu Musa bertanya cukup cerewet. Tapi di masa kanak-kanak yang buruk, ya, ini jelas masa kanak-kanak yang nggak bahagia. Nah, itu masa kanak-kanaknya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi alumnus yang satu ini, latar belakang keluarganya. Banyak saudara-saudara mungkin nggak begitu engah ya, tapi latar belakang keluarga Musa ini nggak bagus. Tanda kutip ya, nggak bagus. Nanti saya akan cerita tentang ini pelan-pelan. Siapa tahu ada alumni yang merasa latar belakang keluarga itu menjadi penghambat dalam bekerja di dunia alumni. Musa jauh lebih buruk. Musa ini jauh lebih buruk. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Nah, kemungkinan lahir Musa itu lahir dari papa mama, tanda kutip ya. Nanti kita lihat. Dari papa mama yang memiliki hubungan yang terlarang. Oke, ini hubungan yang terlarang. Nanti kita tahu ini ceritanya, ini kisah beneran ditulis dalam kitab Keluaran. Nah, ini perhatikan ya. Saudara-saudara di Keluaran 2 ayat 1 dan 2, ini ayat biasa, tapi kalau kita paham ini nggak biasa. Oke, Keluaran 2 ayat 1 dan 2. Ini pengantar terhadap lahirnya Musa. Setelah cerita bahwa mereka ini makin banyak, beranak pinak besar banget. Tuhan memberkati mereka dengan jumlah. Akhirnya Firaun baru yang nggak mengenal Yusuf mulai merasa terancam.
ya, karena dalam jumlah itu penting ya, dalam demokrasi itu jumlah itu penting. Kemungkinan bangsa Mesir ini terancam, jadi mereka ini harus kita tindas sampai lahirlah Musa. Ini pengantarnya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu ayat 2. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Saya ulang sekali lagi. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ini TBLI 1 ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, bukan cantik, tov. Tov itu bisa berarti baik, ganteng, pokoknya bagus, bagus, baik. Nah, itu arti kata tov. Jadi bukan cantik. Nah, seolah-olah kita menyangka dari tampak cantik ini, Musa ini gemulai. Enggak ya. Anak itu tov, bagus, perawakannya bagus. Disembunyikan 3 bulan, kemudian dilepas seperti cerita yang saudara-saudari tahu. Nah, sepintas ini sepertinya nggak ada apa-apa. Tetapi kalau kita tahu nanti dalam sepanjang kitab Keluaran, ya di sepanjang kitab Keluaran, penulis kitab Keluaran, which was Musa, ya Musa sepertinya berusaha menyembunyikan identitas orang tua Musa. Ya, sepertinya dia menyembunyikan. Nah, penting kenapa dia menyebut seorang laki-laki dari keluarga Lewi, seorang perempuan dari nama Lewi, dari perempuan Lewi. Ya, mengapa tidak menyebut nama laki-laki dan perempuan itu di kitab Keluaran 2 ini? Apa yang disembunyikan? Nah, saudara-saudara, saudara perlu tahu bahwa dalam kitab-kitab Torah itu judul kitabnya itu adalah kata pertama atau kata-kata pertama di dalam kitab itu. Contoh, kitab Kejadian, Kejadian Genesis. Itu sama dengan bahasa Indonesia bahasa Inggris ya. Diberikan nama kitab Bereshit. Karena kalimat pertama di dalam Kejadian adalah Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz. Bereshit. Nah, di Keluaran apa kata-kata pertamanya? Kalimat kata-kata pertama atau kalimat pertama kalau dalam TBLAI begini. Tapi ini sama ya. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Jadi Keluaran ini berbicara tentang nama-nama. Terus apa hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi? Nama dalam bahasa Ibrani itu Shem. Shem. Misalnya Shemuel. Itu ya ada nama gitu kan. Nah, kitab Keluaran dalam bahasa Ibrani itu diberi nama Shemot. Karena kata-katanya adalah Ve'eleh Shemot bene Yisrael. Jadi Shemot. Judul kitab ini saja adalah nama-nama. Kenapa di Keluaran 2 ayat 1 dan 2 enggak disebut namanya? Jadi ini menyembunyikan namanya. Jadi simply ditulis, penulis kitab ini menulis seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Gitu toh. Benar nggak begitu saja? Enggak begitu, enggak sesimpel itu. Jadi nggak sesederhana itu. Apa yang disembunyikan? Nanti kita akan lihat. Ya, karena kitab Keluaran dalam bahasa Ibrani itu adalah Shemot, nama-nama. Kalau kitab Imamat, Vayikra, dan Musa, Tuhan memanggil Musa, Vayikra et Moshe. Jadi dipanggil, memanggil. Itu judul kitab Imamat. Persis kata-kata pertamanya itu menjadi judul. Jadi penulis kitab Keluaran ini menyembunyikan nama. Ada yang dia sembunyikan. Jadi sesimpel itu dia tulis. Nanti kita lihat. Nanti dalam Keluaran 6 ayat 9 ya,
Dituliskan begini. Jadi memang karena belakangan Musa harus tulis, penulis kitab Keluaran ini harus tulis, belakangan dia menulis. Di awal-awal dia nggak tulis. Latar belakang keluarga alumnus yang satu ini ya. Dalam Keluaran 6 ayat 9, 19, peristiwa penting itu akhirnya dituliskan Musa. Nggak bisa, dia nggak bisa nggak tulis. Dan Amran mengambil Yokebed, ini ya, saudara ayahnya, itonya papanya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Jadi dia nggak bisa lagi tuliskan ini karena ini udah berbicara lebih detail tentang silsilah. Ya, sekali lagi saya baca. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Jadi rupanya Papa Musa, Amang Harun, kan Harun ya, Ama Harun ini, ayahnya Musa, menikah dengan Namborunya. Begitu dengan saudari kandung ayahnya sendiri. Nanti kita lihat kenapa itu penting. Tuhan mau, nanti Tuhan kemudian berikan itu ya. Vayikah Amram et Yokevet Dodato. Ini ya, wayikah, ya, lakah ini mengambil ya. Amran et Yokevet Dodato. Lo mengambil baginya, untuknya. Nah, yang ini saudara-saudara, nanti kalau ada waktu, nanti saya akan cerita tentang kata yang sangat indah ini. Dode. Dode. Ya, kata dasarnya adalah dode. Dalam bentuk ini yang dipakai dodah, female. Jadi ada kata kata ini digunakan 3 kali di dalam Perjanjian Lama dan hanya di dalam Kitab Torah. Yang pertama berarti bibi, father, sister. Jadi saudari kandung ayah itu yang ada di dalam Keluaran 6 ayat 19. Atau nantulang, uncle's wife ya kalau orang Batak bilang nantulang. Jadi papanya Amram menikah dengan saudari ayahnya. Nanti kita lihat ya kenapa ini penting. Kita akan lanjutkan. Tapi jelas Musa menutupi siapa dia di depan dengan orang tuanya ya. Jadi kelahiran Musa ini latar belakangnya enggak dia. Nah, apa yang terjadi kemudian dengan peristiwa keluarga ini pasca Exodus, pasca keluarnya bangsa Israel dari Mesir, hubungan seperti papa dan mama Musa menjadi hubungan yang dilarang. Dan Musa pula lah yang menerima hukum bahwa itu dilarang. Hubungan ini disinggung Tuhan tentang kekudusan pernikahan di dalam Imamat 18 ayat 12. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu karena ia kerabat ayahmu. Ya, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu karena ia kerabat ayahmu. Nanti banyak tentang siapa yang nggak boleh dinikahi. Dan rupanya Papa Amram adalah kategorinya. Bagi Allah itu kekejian. Imamat 18 ayat 27. Karena segala kekejian hat hatoevot telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu. Rupanya orang-orang Israel pada masa pembuangan ini mengikuti banyak kehidupan orang Mesir, termasuk dalam hal kawin mawin. Ya, jadi mereka pun mengikutinya, mengambil istrinya pun sembarangan. Padahal karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Di hadapan Allah negeri itu menjadi najis. Itulah salah satu sebabnya mereka harus keluar. Mereka harus keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir, dari perhambaan Firaun yang sudah menghamba mereka 430 tahun. Oke, inilah latar belakangnya. Saudara-saudara, sampai di sini saya ingin coba kita menelisik ya kehidupan alumnus yang satu ini.
Coba kita membandingkan kealumnian kita dengan kealumniannya Musa, Moshe. Nah, kalau kita misalnya ya, kita mungkin nggak begitu mengerti. Musa sendiri cukup malu ya dengan dia menuliskannya agak samar di awal. Meskipun di akhir dia nggak bisa lagi menyembunyikan. Bagaimana penilaian saudara dari alumni terhadap latar belakang keluarga dan masa kanak-kanak Musa? Latar belakang keluarga Musa itu najis. Itu sudah pasca Exodus itu ya. Artinya itu nggak boleh lagi diulang ya. Karena perilaku itu adalah kekejian yang sudah dilakukan oleh bangsa Mesir yang tidak menyembah Allah. Dan nggak boleh diulang. Nah, biasanya pertanyaan dalam dunia psikologi, bagaimana masa dewasa anak-anak dengan kondisi ini? Jadi alumni seperti apa mereka nanti? Apakah trauma batin, luka batin dalam? Kita bisa lihat jawabannya dari situasi Musa. Nah, sampai di sini, siapa yang memiliki masa kanak-kanak yang lebih beruntung? Saudara kah? Saya kah? Atau Musa? Kalau saya bandingkan, jelas saya lebih beruntung ya. Dia jauh lebih beruntung. Di antara kita banyak yang masa kanak-kanaknya, latar belakang keluarganya lebih bagus dari Musa. Jauh lebih bagus. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, seberapa besar Yahweh Elohim yang dia tulis ulang-ulang namanya dalam kitab itu ya. Dia tulis berulang-ulang. Yang belakangan dia kenal akrab sekali. Luar biasa akrab. Nanti kalau kita baca seluruh perjalanan mereka di dalam kitab Keluaran itu, dia yang dibesarkan 40 tahun di tengah-tengah apa pendidikan Mesir dengan semua agama Mesir. Belakangan menjadi begitu akrab dengan Allahnya. Nanti kita akan lihat contoh. Seberapa besar Tuhan Allah memperhitungkan masa kanak. Oh, ini masa kanak-kanak ya. Yang buruk untuk diberkati menjadi alumni yang hebat, yang besar, yang mendatangkan shalom. Karena cukup banyak orang nggak mau ngapa-ngapain karena trauma dengan masa kecilnya. Cukup banyak alumni yang nggak bisa maju karena trauma dengan masa kanak-kanaknya. Jadi merasa malu, minder. Untungnya Musa nggak begitu. Musa nggak begitu. Dia berubah dalam melalui fase hidup yang luar biasa. Saudara-saudara tahu ya, kita sering dengar exposity ini berulang-ulang. Dan dia mengalami hal yang, waduh, besar sekali, amazing. Dari 40 tahun, nah, no God, no Elohim in the palace of Pharaoh. Ya, no Elohim, no Yahweh Elohim in the palace of Pharaoh. Kemudian selanjutnya dia mengenal itu intim banget. Luar biasa. Nah, jadi saudara-saudara mengenal ini ya, tiga fase kehidupan Musa ini. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. Ya, ada beberapa. Ini contoh ayatnya tadi. 40 tahun pertama adalah masa-masa kejayaannya, menikmati pendidikan yang begitu tinggi, mewah. Ya, di Harvardnya, the Harvard of Egypt. Ya, dengan profesor-profesor yang terkenal di Heliopolis. Dia putri Firaun, mendapat the best privilege. Dan dia kemudian berespon dengan baik, dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Besar sekali ini orangnya. Karirnya mentereng banget. Alumni muda yang jaya. 40 tahun itu kemudian dia mulai keliling-keliling Mesir untuk melihat daerah kekuasaan ini. Yang timbul ya keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Rupanya identitas dirinya nggak berubah dengan privilege yang besar begitu. Ya banyak tokoh-tokoh Alkitab begini ya. Nanti ada kesempatan yang berbeda kalau saudara belajar tentang Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Mereka mempunyai hal yang sama. Saudara-saudara, berapa di antara kita yang pendidikan pengenyam yang bagus, misalnya ya, kemudian lupa pada banyak hal. Misalnya ya, saya nggak bermaksud nyindir ya. Banyak orang sekolah misalkan di luar negeri bagus, pulang ke sini jelek-jelekin. Saya sih nggak menyalahkan ya. Artinya that is not the point. Ya, bukan bukan the best educationnya yang penting. Tapi what is your best contribution to this country? Akhirnya saudara-saudara, apa kontribusi saudara terhadap saudara-saudaramu? Yaitu, nah, silakan mengidentifikasi dirinya.
Alumni-alumni yang bagus banget. Kita mengenal banyak alumni yang pendidikannya bagus di luar ya, pulang juga ke sini. Pulang ke kampung, bikin kontribusi yang banyak. Kita nggak tahu apa yang dia tanda kutip ya korbankan untuk melakukan hal-hal besar begitu. Tapi yang kita nggak bisa beli adalah pengalamannya bersama dengan Tuhan ketika melakukan itu. Yang jelas Musa adalah salah satu di antara mereka. 40 tahun pertama itu brilliant, ya, masa emas. Kemudian karena dalam tanda kutip ya, keinginan hatinya untuk mengunjungi saudara-saudara inilah yang membawa malapetaka. Dia melihat prajurit Mesir menganiaya orang Israel, dia membunuh tentara Mesir itu, dan rupanya itu menjadi rumor yang tersebar. Kedengaranlah kepada Firaun. Lari, masuklah kepada 40 tahun yang kedua. Pendidikan yang tinggi di Harvard of Heliopolis. Sekarang masuk kepada padang gurun, Midian. Ya, luar biasa. Ia dari pendidikan menjadi salah satu penguasa Mesir, sekarang menjadi penguasa domba-domba. Enggak bisa melawan. Kemana pendidikan militer, seni, bahasa, astronomi, pengobatan yang tinggi-tinggi itu di hadapan domba-domba ini. Saudara-saudara mungkin tahu ya, domba adalah salah satu binatang paling bodoh di dunia yang paling gampang diancam. Jadi harus ada gembalanya itu. Paling lemah. Itu yang diilustrasikan dalam Mazmur 23. Lemah banget ini, sasaran empuk para pemangsa-pemangsa. Dan Musa 40 tahun menghabiskan seluruh keringatnya, level pendidikannya di hadapan domba-domba begini. Ada bonusnya tentu, istrinya yang namanya Zipporah dengan anak-anak. Tetap ada yang luar biasa. Nanti di akhirnya baru Allah, di akhir 40 tahun itulah Allah menampakkan diri kepada dia melalui peristiwa yang luar biasa ya. Semak belukar yang terbakar namun tak terbakar. Nah, itu pertemuan dengan Allah yang luar biasa. Ngehel banget ini orang, disuruh nggak, banyak banget. Ngelesnya luar biasa. Padahal pendidikan tinggi banget di Mesir. Dia belajar bahasa, belajar linguistik, dia belajar banyak agama-agama. Tapi di hadapan Allah yang satu ini, dia begitu bingung. Nanti dia masih trauma dengan penolakan 40 tahun lalu. Nanti kalau aku diusir gimana? Namamu siapa? Dan Allah memperkenalkan diri dalam nama yang luar biasa. Eh, nggak ada padanannya ya. Aku adalah aku. I am who I am. Nah, sesungguhnya itu nggak bisa diterjemahkan. Terjemahan bahasa Inggrisnya pun nggak enak kita kalau kita paham ya. Yeh, asyir, yeh. Itu kata-kata yang luar biasa itu. Haha, menggunakan yeh, asyir, yeh. Kalau di bahasa Indonesia kan aku adalah aku. Kita nggak harus begitu menyebut nama itu. Ya, kita nggak susah. I am who I am. Apa susahnya menyebut I am who I am? Tapi menyebut nama Ibrani itu ye, asyir, ye. Dan kita nggak diceritakan ya apa kontemplasi Musa sesudah ketemu dengan Allah yang menyelamatkannya 80 tahun lalu ketika dia hampir dibunuh oleh Firaun dan tentaranya. Inilah rupanya pribadi yang dimaksud. Jadi di akhir fase 40 tahunku dia kemudian Tuhan panggil. Itu ditulis di Keluaran 7 ayat 7 ya. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Ketika mereka berbicara kepada Firaun, kenapa harus Musa yang di depan? Karena Musa disegani Firaun. Harun ini enggak punya, bukan siapa-siapa di hadapan Firaun. Sedangkan Musa dikenal oleh Firaun. Oke, sesudah menghabiskan hidupnya bertemu dengan domba-domba yang nggak bisa diatur ini. Gitu ya. Itu apa kambing ya. Nah, saya belum tahu suara domba. Tapi mirip-mirip sama kambing. Masuklah kepada fase yang ketiga,
40 tahun ketiga ya. 40 tahun di padang gurun. Masa yang paling berat. Dia menggembalakan domba nggak bisa melawan. Tapi 40 tahun selanjutnya adalah menggembalakan umat yang melawan terus. Menggembalakan umat yang tegar tengkuk. Ya kan, bahkan Allahnya sendiri menghukum mereka bolak-balik. Tetap tegar tengkuk. Nggak tahan lapar, nggak tahan haus, nggak tahan panas, nggak tahan susah. Padahal mereka di dalam perbudakan mengalami hal yang jauh lebih besar, ya, mengalami hal yang jauh lebih berat di tangan Firaun yang kuat. Itu adalah 40 tahun yang ketiga. Nah, di sini dia kembali mempergunakan keterampilannya selama masa pendidikan 40 tahun yang pertama. The leadership of Moses. Nah, ini dunia alumni yang sebenarnya ya. Ya, ada juga sih peranan dalam sebagai gembala itu penting ya. Kita nggak tahu seberapa putus asa Musa ketika dia sudah 40 tahun fase yang kedua ini. Seberapa sering dia melamun ya. Dulu enak banget di Mesir. Coba aku nggak membunuh orang tentara Mesir itu ya. Mungkin aku sudah menjadi salah satu menterinya Firaun. Kalau saja aku nggak terlalu akrab sama orang Israel, nah itu nggak dicatat. Kayaknya sih nggak ada. Kita tahu itu dari seluruh 40 tahun yang ketiga ini. Nah, kita tahu itu dari mana? Dari ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun. Jadi waktu ketemu Firaun pertama kali umurnya 80. Waktu meninggal dia 120 tahun. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Nah, dia menyerahkan tampuk kepemimpinan itu kepada Yosua. Nah, ini 40 tahun yang ketiga ya. Kita akan lihat lebih lanjut. Kehidupan alumni yang sebenarnya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang. Ketika kita bertemu bagaimana kita harus menggembalakan orang yang Tuhan percayakan. Yang nggak bisa dipilih. Yang kita nggak bisa atur reaksinya. Kehidupan bahkan kadang-kadang menggembalakan orang-orang yang berasal dari kaum kita sendiri. Musa ini dihormati di Mesir. Tetapi di tengah-tengah bangsa Israel, dia bukan siapa-siapa seringkali. Ya, dia bukan siapa-siapa. Kadang kehidupan alumni kita kan begitu. Alumni yang besar, tetapi paling susah di internalnya sendiri. Dia dihormati di banyak tempat, tapi enggak oleh orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kita memberikan pengaruh yang baik di tengah-tengah orang sekitar? Ya, Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Alumni-alumni yang sepertinya puk, ya, kepalanya membentur tembok. Tetapi hatinya tetap melekat pada Tuhan hingga ia tetap melakukannya dengan baik. Dan hatinya nggak berubah. Meskipun dia tahu jugul kali orangnya. Itu ya. Tegar tengkuk. Ya, kalau dalam bahasa Yunani itu si jogal rukung. Itu kata Amang Segala dulu ya. Saya juga nggak yakin ya kalau saya disuruh ngurusin orang-orang kayak 40 tahun begini ya. Tetapi kepemimpinan alumni yang, karena dia tidak melihat kepada orang-orang yang dia pimpin. Dia melihat kepada Allahnya yang sudah dia temukan dengan cara yang aneh di semak belukar terbakar di padang gurun Midian sana. Sejak itu hatinya nggak pernah luntur dari rasa kagum yang besar yang sudah menyelamatkan saya dulu. Karena dia tahu peristiwa dia mengalami hampir dibunuh oleh Firaun dan tentaranya. Dia kenal orang itu, tanda kutip ya. Dia kenal pribadi itu sekarang. Dan dia disuruh oleh pribadi yang sama untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun. Padahal saudara-saudara, jarak antara Mesir dan Kanaan itu nggak jauh. Dulu waktu Yusuf di Mesir, saudara-saudaranya biasa pergi pulang ke Mesir. 12 ke 11 saudaranya biasa pergi pulang ke Mesir dengan jarak yang nggak lama, cepat sekali. Tetapi Tuhan memakai cara yang berbeda ya. Nanti kita bisa baca kisah. Kita lanjut.
Nah, ini 40 tahun kedua tadi ya, masa hidup alumni yang terbuang. Tadi catat, dalam tanda kutip terbuang. Nah, berapa saudara-saudara yang memiliki pendidikan yang bagus, tetapi kayaknya nggak pakai, sepertinya ya. Entah itu karena nggak pakai beneran, itu karena memang Tuhan simply bilang, just wait. Aduh, bosan banget. Dengan postdoctoral study di University Harvard of Heliopolis. Apa yang Tuhan mau tunjukkan di padang gurun begini, domba? Oh, rupanya Tuhan mau nunjukin, nanti ada yang lebih jugul dari domba. 40 tahun berikutnya, lebih jugul dari domba-domba ini. Karena mengenal Musa itu sebagai orang yang lembut hatinya. Dia semakin lembut ketika ketemu domba-domba yang yang lambat ini, yang nggak ngerti. Nah, Tuhan hendak melatih dia untuk 40 tahun, untuk yang jogal rukung sekarang ya, keras kepala, tegar tengkuk. Ilmunya nggak dipakai. Dia punya pendidikan negeri. Kemana kurikulum putih yang begitu bagus ini di tengah-tengah domba ini? Apa yang dia mengerti? Hehehe. Makan, minum, tidur, pulang, masuk kandang. Ya, jadi orang profesor postdoctoral study di luar negeri menjadi gembala domba. Kerenan dikit, kayak dear Lord, alumni masa begini di tanah asing lagi. Ya, ditolak oleh saudara sendiri. Ya, ditolak dari saudara sendiri ya. Nah, kira-kira sampai sini alumni mana yang lebih susah? Kita atau Musa? Saya yakin saudara pun tahu ya, kita nggak ada apa-apanya dibanding Musa. Berat lah saudara, berat Ferguson. Saudara dan saya nggak akan sanggup bertahan di tengah-tengah situasi ini. Nah, singkat kata dia akhirnya pergi. Begitu mereka nyebrang, terjadi peristiwa Mara dan Meriba. Tuhan marah. Musa juga kesel. Tetapi ya Tuhan dasar suruh tetap berangkat sampai di Gunung Sinai. Dikasihlah banyak banyak perintah tentang termasuk yang tadi ya tentang kudusnya perkawinan. Akan tetapi salah satu peristiwa besar sekali, saudara-saudara tahu cerita ini, ketika Tuhan sudah memberikan kedua loh batu di Gunung Sinai, turunlah dia. Bangsa itu sudah memberontak. Dari puncak gunung Tuhan sudah bilang, bangsamu itu ya sudah bikin Tuhan untuk disembah. Turunlah. Allah marah, Musa juga marah. Dia enggak tahan. Loh batu yang ada di tangannya dilempar langsung pada anak lembu emas itu. Ya, tetapi Allah menghukum mereka, mau membinasakan. Dan saudara, apa yang terjadi dengan Musa? 40 tahun menghadapi domba, kemudian menghadapi umat ini. Apa yang dikenal tentang Allahnya? Responnya kita bisa lihat di Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni mereka itu. Dan jika tidak, ya Adonai, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang engkau tulis. Nah, saudara-saudara, alumni seperti apa ini? Ya, alumni seperti apa yang memiliki hati yang begitu peka kepada suara Allahnya, kehendak hati Allahnya. Dia tahu ini Allah yang marah, bukan Allah yang biasa yang kemarin dengan gagah menyuruh mereka pergi. Ini Allah yang marah. Dan di tengah-tengah peristiwa itu, saudara-saudara, ini 40 tahun yang ketiga ya, di tengah-tengah situasi yang susah itu, Allah, Yahweh, memberikan kepada Musa itu penghargaan yang begitu besar. Besar sekali. Nanti saudara-saudara bisa baca peristiwa ini ya. Ya, Keluaran 33, 13 sampai 16. Ini Tuhan lagi marah-marahnya. Berjalanlah di depan umat bangsamu itu. Begitu tulis Musa. Musa bingung. Sejak kapan ini menjadi umatku? Ini umatmu. Kan kamu yang suruh-suruh aku keluarin mereka dulu dari Mesir. Gua mah ogah. Aku udah pernah mereka tolak. Dilaporin ke Mesir, hampir dibunuh. Itu sebabnya aku lari ke Midian. Tapi
Tuhan menghargai Musa, ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau. Ini luar biasa, doa yang sangat indah ya, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah, terus terang saya merasa lucu, lucu tanda kutip ya, berani Musa bilang gitu ya. Saat Allah bilang, ayo engkau pergi dengan bangsa ini. Ya, nanti di Keluaran 33 awal itu saudara-saudara akan temukan. Engkau berjalan di depan bangsamu ini. Bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Loh, sejak kapan Musa memimpin? Musa itu jalan di depan ya. Tapi yang memimpin kan itu. Tiang api yang besar itu. Tiang awan yang besar itu. Gua mah jalan di depan doang ini. Katanya begitu. Ingatlah, bangsa ini umatmu, bukan umatku. Jadi ini perkataan yang apa ya? Yang akrab banget. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau. Dan ini saudara-saudara, orang kedua tunggal. Bukan bangsa lagi. Dan memberikan tentraman kepadamu. Ini orang kedua tunggal. Bukan orang kedua jamak lagi. Jadi Tuhan itu mau memberkati Musa aja deh. Lu doang yang benar. Tapi enggak. Berkatalah Musa kepada Allahnya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan berkati aku. Kalau engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Karena perintah untuk pergi itu setelah Allah murah itu pada Musa. Pergilah engkau dan bangsamu, bangsa yang sudah kau suruh pimpin itu. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Dari manakah akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Ya, dari mana orang tahu bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu kalau bangsa ini akhirnya binasa? Ya, di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu, bukan umatku, umatku ini. Jadi Musa itu mengingatkan Tuhan sepertinya, ini umatmu loh, bukan umatku. Bukankah karena engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, siapa itu kami? Aku dan umatmu ini. Jadi cara Musa menyampaikan ini, dia ngerti Tuhan ini lagi kesal banget sama orang ini nih. Aku dengan umatmu ini, nah dia ulang lagi itu, bukan kami. Aku, ya, engkau memberkati aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Nah, saudara-saudara, pemimpin seperti apa ini? Alumni seperti apa yang punya hati begini? Allahnya ditolak pun dia tetap melakukan lobi-lobi kepada Allahnya. Dia ditolak pun dia tetap memiliki panggilan yang sama. Alumni yang, aduh, saudara-saudara di dunia kerja, seberapa sering saudara merasa ditolak? Udah susah-susah bikin, jadi nggak dihargai. Udah susah-susah bikin, lu yang minta, kok gue yang repot. Itu job desk kamu, aku bantuin doang nih, ditolak. Ya itu sesuai dengan kemampuan saya, ya kan? Seberapa sering saudara alumni ditolak oleh orang yang di bawah, oleh orang yang di atas? Tentu saja biasa ya. Tapi biar Musa ini menjadi contoh bagi kita. Hati saudara di mana ketika itu terjadi? Ya, kadang-kadang ya bukan soal itu ditolak atau tidak, tapi relasi yang hidup dengan Allah yang hidup yang membuat kita banyak menikmati. Wah, pada akhirnya kita tahu ceritanya ya. Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada Musa dan itu indah sekali. Nanti ketemu lagi dia dengan Kristus di perjanjian baru. What a privilege. Alumni yang satu ini luar biasa. Yang 40 tahun pernah mendengar nama Tuhan hampir ya. 40 tahun berikutnya adalah masa-masa suram di padang gurun. Pendidikannya apa? Kerjaannya apa? Salah jurusan dia ini, salju. Salah jurusan. Ketemunya kok domba. Tetapi tahun yang ketiga, episode yang ketiga ini adalah episode yang penuh sakit hati, kesel. Tapi Tuhan kasih dia berlimpah-limpah. Luar biasa ya. Eh, oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, saudara-saudara,
sampai di sini, sekarang kita melihat situasi lebih susah siapakah? Kita atau Musa? Dalam pergumulan kita misalnya ya. Apa alasan yang kita pakai untuk eh, tidak menjadi berkat? Tidak memiliki pendidikan formal cukup di situ kah? Yusuf juga enggak sih. Latar belakang keluarga yang buruk kah? Musa juga enggak. Kita dulu anak-anak manja. Ya Yusuf juga. Kita nggak dihargai orang. Ya Musa, Musa juga. Yusuf juga. Tokoh-tokoh dalam alumni-alumni from the past itu memiliki pengalaman yang sama. Nggak ada perjalanan hidup alumni yang sempurna ya. Semuanya naik. Nah, kita sering mendengar sharing-sharing di kelompok, di camp tahunan alumni. Nanti dengar aja, pasti ada sharing-sharing lagi. Pergumulan semua. Tetapi cinta kepada Tuhan tetap menjadi kekuatan yang wah limpah banget ya. Ya tidak ada alumni yang memiliki perjalanan hidup yang sempurna. Kita membandingkan apa dengan mereka? Jadi jangan menganggap saudara-saudara kehidupan kita lebih susah ya. Dalam kehidupan kita sebagai alumni hampir belum pernah kita meneteskan darah. Belum pernah kita dikejar-kejar mau dibunuh. Ya mungkin karirnya stuck ya, nggak dikasih izin sekolah ya, ditempatkan di posisi yang salah ya, nggak naik-naik ya, sepertinya orang lain kok selalu dapat privilege ya. Ya kan di politik misalnya ya, kita gitu-gitu doang, gitu-gitu doang, orang itu kok kayaknya gitu-gitu doang tapi kok dapat privilege melulu ya, barangkali begitu. Kita mungkin salah satu dari orang-orang yang nggak dianggap sepi ya, bisa jadi. Tetapi pengalaman bersama Tuhan itu nggak bisa. Kuasa dari relasi dengan Tuhan itu nggak pernah nggak menggoncang. Nah, saudara, Allah memakai berbagai alumni yang memiliki latar belakang hidup yang sepertinya sangat buruk. Saya rasa kita rata-rata latar belakang keluarganya lebih baik. Masalahnya adalah kita berelasi dengan siapa dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang begitu. Dengan Allah yang dinamis kah, yang kuat itu, atau dengan orang lain, atau malah kita akhirnya hanyut di dalam masalah dan pergumulan kita. Jadi relasi dengan Allah adalah ada yang kita lihat hal yang sama ada dengan Yusuf, dengan alumni yang kedua hari ini, Moshe, Musa. Relasi dengan Allah. Alumni-alumni yang memiliki relasi dengan Allah. Alumni-alumni begini, itu nggak bisa memberikan biasa. Seperti kata pengkhotbah, kalau engkau sudah menemukan pekerjaanmu, kerjakan dengan sekuat tenagamu. That is the point of relation dalam dunia kerja, di dalam marketplace. Kita nggak bisa sama, aja nggak bisa sama. Kenapa? Ya sekuat tenaga dalam relasi yang hidup dengan Allah yang hidup. Jadi saudara-saudara, kehidupan yang menjadi berkat bagi setiap alumni bersedia dipakai di dalam rencana Allah. Termasuk dalam rencana-rencana kita nggak ngerti. Kayak misalnya kita nggak ngerti ini panggilan atau tidak. Kerjakan saja, karena itulah pekerjaan yang ditemukan oleh tanganmu sekarang. Lain hal kalau Allah sudah menunjukkan berbeda, misalnya ya, Allah merasa Yusuf sudah cukup di rumah Potifar. Kita udah bagus banget di situ. Mimpimu bukan di rumah Potifar. Pindah. Kadang Allah memakai hal yang buruk. Dia izinkan aja begitu. Hanya untuk menunjukkan bahwa saudara dan saya perlu di tempat lain. Jadi jangan pindah tempat itu nggak masalah. Asalkan begitu saudara-saudara ketemu tempat itu, kerjakan dengan do it with all your might. Kerjakan dengan sekuatmu. Nah, di dalam semua peristiwa itu, kepekaan hati terhadap Allah, penyertaannya yang limpah dan kuat itu menjadi sangat penting. Hingga akhirnya kita tahu, bukan saya, ada yang di belakang. Seperti kata Yusuf kemarin ya, bukan aku ini yang ngerjain, itu Allah. Nanti bukan aku juga yang ngasih tahu apa yang harus kamu kerjakan, Amang Firaun. Bukan aku, nanti Allah ngasih tahu. Kerjakanlah begini, 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 dia udah kasih tahu. Dan klik, cocok sama Firaun. Jadi saudara-saudara yang kekasih, alumni-alumni yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang diberkati limpah, sadar atau nggak sadar ya. Tapi saya rasa sih saudara-saudara sadar.
yang masih bertanya Tuhan, apakah tempatku di sini? Sepanjang itu yang saudara temukan itu Tuhan kasih. Kerjakanlah yang terbaik di tempat itu. Ya, kita udah belajar dari Yusuf, dari Musa. Sebetulnya banyak dalam tokoh-tokoh alumni-alumni kita senior yang sangat senior ini, alumni kuno ini ya, bisa berbicara banyak hal. Tentang Musa pun bisa. Tapi saya rasa itu dulu yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara, agar saudara-saudara mengerti Tuhan itu mencintai saya ya, luar biasa. Dengan itu kita bisa mencintai pekerjaan kita, atau apapun peranan yang kita geluti, kita kerjakan di dunia alumni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut ke tanya jawab ya. Ya, baik, terima kasih Bang Hendri atas pemaparannya. Ya, semakin diberkati lewat pembelajaran dari tokoh Musa, alumni tua juga ya. Ya, saat ini kita akan dalam sesi tanya jawab sekitar 30 sampai 35 menit ke depan. Aku mempersilakan abang kakak teman-teman boleh chat atau bertanya secara langsung. Kalau mau bertanya secara langsung, boleh raise hand dulu, nanti kita persilakan untuk mempertanyakan, menyebutkan pertanyaannya. Nah, aku akan mempersilakan dulu apakah ada yang mau bertanya secara langsung. Oke, kalau belum ada, ini ada beberapa pertanyaan. Aku akan sebutkan dari yang paling awal ya. Yang pertama ada pertanyaan begini Bang. Kapan Musa menyadari bahwa dia adalah seorang Ibrani? Mungkin ini akan ngaruh dengan panggilannya, bebannya gitu kali ya Bang. Masih off mic. Iya ya, makasih. Jadi memang nggak ditulis di situ ya. Tadi seperti yang kita baca di Kisah Para Rasul, dia tahu ada sebuah web One for Israel Ministry, karena dia tetap ada dugaan dia tetap dikunjungi oleh orang-orang yang dia kenal. Jadi karena dia belajar bahasa Akad, waktu itu Akad Israel dari studi-studi orang Mesir zaman itu tuh, mereka ini kan berada dalam puncak kebudayaan, salah satu puncak kebudayaan kuno ya, dengan kekaisarannya yang paling besar, salah satu itu ada cukup banyak tulisan-tulisan sejarah. Jadi Akad Mesir termasuk Ibrani. Nah, jadi kita nggak tahu pasti. Memang kita karena tulisan dalam itu nggak tahu. Kenapa saya bilang Musa juga bingung, tapi dia dikasih tahu orang Ibrani, tahu karena itu dari Kisah Para Rasul, dan dia timbullah keinginan di dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Jadi dia tahu dia orang Ibrani atau orang-orang Israel. Hanya kita nggak tahu kapan dia tahu. Tetapi apakah dia kenal Allah? Itu yang kemungkinan besar tidak. Karena dia tahu dia dulu diselamatkan dengan cara itu, tetapi pertemuan dengan Allah di api yang membakar itu, tapi nggak terbakar, itu mengubahkan dia luar biasa. Menurut saya begitu ya. Meskipun ngeyel banget ya. Musa itu tipenya apa? Parbada di awal, penurut di akhir. Orang-orang Batak itu, maaf itu istilah Batak ya, ngeyel banget di awal. Tapi begitu dia tahu, oke Lord, begitu. Tapi itu nggak dicatat, memang nggak dicatat ya. Ya, baik, terima kasih Bang. Kalau abang kakak yang menanya mau meresponi langsung boleh ya. Oke. Ada pertanyaan kedua, Bang, aku bacakan, cukup panjang pertanyaannya. Musa tinggal 40 tahun di padang gurun. Apakah memang dia dalam masa itu benar-benar punya pengharapan bahwa hidupnya akan berubah? Atau dia memang sudah siap akan hidup jadi penggembala domba selamanya? Dan sepertinya dia tidak kelihatan berelasi dengan Allah di 40 tahun keduanya. Sementara di sisi kita seringkali pergumulan dan kesulitan sebagai alumni bisa membuat kita benar-benar hilang pengharapan. Sebentar, ini masih lanjut gak ya pertanyaan bawah? Sama sih kayaknya. Oh, enggak bang, itu pertanyaan pertama. Jadi kayak, uh, apakah dia emang sungguh-sungguh udah
punya pengharapan bahwa dia akan berubah hidupnya, atau dia ngertinya dia akan menjadi gembala seumur hidup dan kelihatannya nggak berelasi. Ini kan bisa membuat hilang harapan. Dan alumni seringkali banyak pergumulan yang membuat kita hilang harapan. Kayak gitu, Bang. Ya, terima kasih. Terus terang kalau saya sih pasti menurut saya ini udah apatis. Kenapa kita tahu itu dari percakapannya dengan Allah di situ. Mungkin dia malah udah trauma batin ya sama orang Israel ini. Kalau ditanya mungkin nggak dia begitu, barangkali karena memang nggak ditulis di situ ya. Karena memang buku-buku ini bukan buku tentang hal-hal yang spesifik. Ini tentang apa perarakan sejarah umat pilihan Allah dalam konteks yang besar. Jadi memang nggak ditulis. Kalau saya misalkan ditanya, tahu nggak Musa? Eh, Kalau Yusuf, menurut saya dia tahu. Kalau mungkin saudara-saudara masih ingat ya, kalau Yusuf itu dia tahu. Kenapa saya duga dia tahu? Karena dia ini menafsir setiap kali mimpinya penting bagi dia, Allah ngasih tahu artinya. Jadi ketika juru minum dan juru roti itu mimpi, Allah dia ngasih tahu. Allah bilang begini. Begitu itu giliran Firaun juga tahu. Artinya Allah ngasih tahu dia. Dan ini dugaan saya ya. Dan dia tahu kayak seperti saya bilang minggu lalu, Yusuf ini tahu bahwa mimpi dia itu maksudnya begitu. Dia itu membuat dia begitu bertahan dalam situasi yang susah itu ya. Kalau Yusuf itu tahu, nanti dia akan nyampe ke situ dan itu mewarnai hidupnya. Tapi kalau Musa, saya kurang terus terang saya kurang tahu. Kita nggak lihat di sini. Buat saya itu 40 tahun kedua itu mengkandaskan seluruh harapannya akan menjadi apa umat apa menjadi bagian dari umat yang menyelamatkan. Kita tahu itu dari percakapan dengan Allah. Jadi udah nggak mau ngapa-ngapain. Udahlah, suruh yang lain aja. Ya kan, dia bilang suruh aja yang lain. Lidahku ini kaku kalau ngomong sama orang. Loh, itu pendidikanmu apa? Apa ngomongnya begitu? Eh, Itu sih yang bisa saya tangkap dari apa pendalaman ini begitu ya. Berarti Bang, kalau misalkan kalau tadi kita melihat Yusuf kan dia tahu, itu yang membuat dia mungkin tetap devoted ya Bang, kalau kemarin kita Ya, belajar devoted. Kalau Musa, mungkin bisa jadi dia udah apatis gitu ya karena ditanyain seperti itu. Nah, kalau kita tarik ke alumni sekarang Bang, gimana ya kalau kita sebenarnya udah kan kita diajarin dari mahasiswa visi, panggilan hidup, tapi ya di alumni sendiri justru banyak yang kita merasa hilang harapan kayak mundur atau maju ya di dalam pekerjaan ini gitu-gitu bang. Ya kayak kemarin resign atau enggak itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering gitu ya di dunia alumni. Gimana kita menghadapinya ya bang? Kita kan mungkin nggak kayak Yusuf yang jelas banget kelihatan dan kelihatan banget Tuhan menyertai gitu bang untuk bisa tetap setialah dalam pekerjaan gitu. iya, terima kasih. Jadi, saudara-saudara, ada perbedaan yang sangat mencolok antara Musa, Yusuf, dan saya dan saudara. Beda mencoloknya apa coba? Saudara dan saya memiliki kitab suci. Saudara dan saya tahu, punya akses kemana harus pergi. Kita hidup di mana saudara dan saya menikmati sebuah anugerah besar yang namanya juru selamat. Jadi kalau ditanya, mungkin saudara dan saya lebih paham panggilan daripada Yusuf dan Musa. Contoh ya, contoh nih. Eh, Saudara-saudara jangan menganggap Musa dan Yosua, orang-orang perjanjian lama itu sudah punya Alkitab. Belum, mereka belum kanon belum ada di masa-masa sampai Maliaki itu belum ada kanon. Jadi perintah bagi orang Israel adalah mendengar. Di ulangan itu kan, ulangan 6 itu, dengarlah hai Israel, Shema, Shema Yisrael. Di tengah bagi orang Israel ayat itu terkenal itu ulangan 6 ayat 1 Shema. Dengar, perintah mendengar. Jadi dari mana mereka tahu itu suara Tuhan? Dari dengerin. Ini perintahnya. Nah, kalau saudara dan saya,
seperti permintaan Rasul Paulus pada Timotius. Dia udah punya surat-suratnya. Pelajarilah kitab-kitab uji pengajaranmu, uji doktrin-doktrinmu. Karena sudah ada surat-surat, sudah ada kanon. Jadi perjanjian baru itu hidup sudah punya kanon. Saudara dan saya sudah punya kanon. Jadi kadang-kadang yang hilang dari alumni apa? Kliknya itu kurang. Jadi kita sering lari kepada masalah misalnya ya, lari kepada teman yang salah. Seringkali sih begitu sih. Saya rasa semua alumni mengalami hal yang sama. Jadi relasi yang benar dengan Allah yang hidup, Yusuf dan Musa, mereka nggak punya kitab suci, tetapi mereka relasinya dengan pihak yang benar. Saudara-saudara, kalau kita sudah memiliki relasi itu, kaya sekali hidup kita. Contohnya Bang Sagala ya, saya rasa kita mengenal dia. Saya sharing-sharing dulu waktu di Parapat itu. Banyak orang nggak ngerti aku ini mau ngapain, begitu katanya. Ya kita ngerti ya, siapa sih yang mau ngerjain begituan? Saya pernah sharing sama beliau waktu di sono. Teman-teman juga pasti ada yang banyak yang sharing ya. Dia juga cerita kesusahannya. Aduh, tapi ini di dalam hatiku ini maunya sih ada hamba-hamba Tuhan yang bisa kita kirim ke pelosok-pelosok. Tapi berapa orang lah yang ngerti begini? Nah, begitu katanya. Jadi kalau udah punya relasi itu, pada waktu itu beliau mengingatkan tentang api. Ya mungkin api ya. Ada tidak bahwa api menjadi berkat itu masih ada nggak apinya? Karena kalau dulu waktu berapa ya masih STT Trinity masih di gedung yang lama. Masalahnya itu orang udah banyak nggak punya api, tanya. Jadi kalau orang punya api, ketemu orang lain itu enak kali ngomongnya. Api dekat pada api kan makin besar. Jadi ya mungkin ya menjawab pertanyaan Rika tadi. Artinya api itu hanya menyala kalau relasi dia dekat dengan api yang lain. Kalau kita itu konteks kita apa? Api berkobar-kobar alumni itu ya bila kita mendekat kepada api yang besar di sana. Ya mudah-mudahan Tuhan menolong kita menyadari yang seperti saya sebut di awal ya, menyadari Tuhan yang mencintai saudara dan saya, itu api yang nggak bisa padam. Kadang-kadang kita merasa kering aja, kering, Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak sayang, saya udah berbuat begini nggak dihargai, resign aja deh. Meskipun saya bukan orang yang melarang orang resign. Yang penting Tuhan begitu engkau menemui tempat yang baru, kerjakan dengan benar. Ya, itu pindah itu nggak dosa itu pindah. Yang penting alasannya jelas. Memang ada satu hal yang besar yang kita mengerjakan with all your might. Gitu. Mungkin itu jawaban yang sedikit panjangnya ya. Ya, terima kasih Bang Henry. Balik lagi ke relasi ya, dan apa yang kita pelajari juga dari mahasiswa kali ya di buku MHB waktu kelompok kecil. Nah, aku masih mau mempersilahkan abang kakak kalau ada yang mau bertanya langsung, silahkan raise hand ya, biar kita persilakan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang. Pertanyaan seperti ini. Tadi kan Abang mengatakan bahwa Musa seperti menutupi latar belakang orang tuanya, walaupun ia akhirnya memberitahunya juga. Kapan Musa benar-benar bisa berdamai dengan masa lalu keluarganya dan akhirnya bisa menyatakan terbuka siapa keluarganya? Seperti itu, Bang. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Jadi ini sedikit bicara tentang kanon ya. Jadi banyak orang menduga bahwa kitab Keluaran itu ditulis lebih dulu, baru kitab Kejadian. Yang jadi masalah adalah siapa penulis kitab Kejadian kok belum ada apa-apa udah ada tulisan. Nah, memang tradisi Ibrani menganggap bahwa kitab Kejadian pun ditulis oleh Musa. Jadi relasinya dengan Tuhan yang begitu dalam itu Tuhan ngasih tahu begitulah. Supaya apa? Bangsa Israel yang sudah 430 tahun diperbudak ini yang mungkin sudah kenal siapa itu Allahnya tahu bahwa inilah Allahmu. Dimulai dengan Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Supaya mereka kamu itu tahu loh, Allah yang kalian sembah itu besar. Dialah pencipta. Bukan Allah-Allah yang disembah oleh bangsa Firaun. Hari pertama diciptakannya ini, hari kedua bla bla bla, gitu ya. Nah, kemudian ke pertanyaan tadi, sampai kapan? Saya rasa Musa pun masih malu karena
ketika dia menuliskan Keluaran 2 itu kan kira-kira 1450 tahun itu ya sebelum Masehi. Itu tetap itu kan ditulis itu dia tetap malu dengan histori itu. Tapi artinya itu nggak menjadi masalah untuk kemudian dia menikmati relasi yang besar itu, karena akhirnya kan di imamat itu kan rangkaian penulisan yang berjalan seiring waktu ya. Dia tetap tanda kutip punya rasa malu dengan itu, karena itu ditulis pada masa itu toh, masa Exodus. Kitab-kitab itu kan ditulis pada masa Exodus itu. Jadi ketika tiba di Imamat 18 itulah perintah itu keluar. Dia ngerti, tapi ya hubungannya dengan kita sebagai alumni apa? Banyak hal terjadi pada misalnya ya pada latar belakang orang tua. Siapa sih yang bisa melarangnya meskipun itu misalnya latar belakang yang buruk. Tapi bagi Musa berkat Allah, dia tetap melihat berkat Tuhan. Misalnya Tuhan Allah atau menolong dia dari apa? Ancaman pembunuhan Firaun dan tentaranya. Dia melihat abangnya tumbuh baik, itonya juga tumbuh baik, dan bagaimana Tuhan memelihara saudara-saudaranya kan jadi apa imam di dalam kitab dalam apa itu tabib ya, apa namanya itu rumah bait itu ya. Saya rasa dia masih tahu itu salah karena kitab suci itu dituliskan dalam urutan waktu. Dia sudah tua waktu nulis itu, di atas 80 tahun dia waktu dia menulis kitab itu. Dia masih merasa malu, tapi tidak mempengaruhi semua aksinya ke depan. Relasi dengan Allahnya, panggilannya tetap dilakukan seperti biasa. Siapa yang bisa ganti orang tua ya? Saya rasa itu ya. Ya, terima kasih Bang. Ini mungkin jadi pergumulan juga terkait masalah keluarga ya Bang. Rasa malu itu kan membentuk karakter dan bagaimana kita juga bisa jadi speak up di dalam pekerjaan, jadi orang yang terlihat baik, itu kan sangat dipengaruhi juga dengan latar belakang keluarga ya Bang. Nah menariknya, iya Musa kan mungkin karena dia jadi gembala gitu, jadinya bisa di dibentuk oleh Tuhan ya. Kalau kemarin kita belajar Yusuf kan yang dia dari anak manja, anak papa, tapi jadi bisa jadi baik, cekatan gitu, itu sih Bang yang Yusuf tuh kayak lancar aja gitu ya hidupnya. Padahal sebelumnya dia anak manja gitu yang mungkin nggak mengerjakan pekerjaan rumah kemarin ya Bang, tapi malah jadi seperti itu gitu. Mungkin ini gimana ya Bang? Karena beda nih konteksnya Abraham dan Yusuf dan bagaimana kita yang latar belakang keluarganya mungkin ada yang belum rilis. Kalau ini kan masalahnya bisa pulih, tadi bisa berdamai, mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita di dalam pekerjaan. Kira-kira ada kata-kata semangat atau apa yang perlu kita lakukan kah Bang supaya kita bisa keluar dari rasa malu atau rasa hal-hal yang menghambat kita nggak tampil baik di dalam pekerjaan gitu. Iya, jadi contoh Yusuf itu punya keunikan keluarga, masalah keluarga ya. Kemarin kita udah lihat. Ini anak manja banget. Sementara abang-abangnya itu nggak banyak kerja, meskipun sejak umur 17 dia mulai terlibat dalam menggembalakan kambing domba. Tapi orangnya bandel sih, mata-matain abang, abang-abangnya bilang apa yang jelek-jelek diadukan, diadukan. Udah tahu jubah kebesaran itu bikin cemburu, dibawanya lagi ke tempat penggembalaan. Abang-abangnya bosen lah, jadi kasar sama dia. Tapi memang dalam dalam konteks kitab suci, dalam konteks kitab suci, Tuhan banyak memakai orang yang kayaknya Tuhan nggak peduli begitu. Contohnya siapa coba? Tuhan Yesus. Jadi salah satu pelajaran sangat berharga dari silsilah Tuhan Yesus. Pelacur, apalagi yang di situ. Incest. Ada mertua berhubungan seksual dengan mantunya sendiri karena uh, anak apa calon suaminya nggak dikasih-kasih juga sama mertua dan dia berpura-pura jadi apa itu namanya PSK. Orangnya mau lagi. Tahu maksud cerita itu ya, Yehuda dan Tamar. Siapa lagi contohnya? Terus terang misalnya ya, yang sangat salah satu hal yang membuat saya bingung adalah mengapa Tuhan tetap memberkati
relasi hubungan suami istri antara Daud dan Bathsheba. Dia membunuh anak yang pertama, ya, tetapi yang kedua itu Salomo. Iya kan? Yang kedua itu Salomo loh. Itu menjadi pewaris tahta Daud. Tahta yang besar itu. Dan kepada orang ini nih, yang lahir dari hubungan terlarang ini nih, Tuhan berkenan memberikan hikmat yang tak seorang pun di bawah kolong langit memiliki hikmat begitu. Tuh, abangnya dibunuh. Dia jadi raja. Begitu. Jadi Tuhan sepertinya dalam tanda kutip nggak peduli latar belakangnya. Karena apa itu terjadi? Daud sudah mohon ampun. Aku memang berdosa. Jadi Daud itu mohon ampun ya. Jadi dalam banyak hal memang eh, bagaimana kita menempatkan diri di hadapan Allah, bagaimana kita berespon dengan tepat aja apa yang Dia mau. Saya rasa hidup kita kan luar biasa. Kadang-kadang kenapa kita susah? Karena kita rasa Tuhan itu ya ordinary power. Kebanyakan kita kan akhirnya menikmati Tuhan itu doa biasa, kerja biasa, Tuhan tolonglah saya gitu. Jadi itu ordinary God. Nah, berbahagialah orang yang menikmati Allah sebagai extraordinary God. Relasi itu yang menentukan. Saya yakin banyak hal luar biasa ketika kita menikmati Allah itu sebagai Allah yang luar biasa. Kalau cuma Allah 12 jam, ya kita nggak bisa. Contoh seperti kemarin saya kasih contoh ya. Minggu lalu persis saya bilang, dan saya bingung. Bu, saya kasih tahu USG jantung itu ya, saya kasih contoh itu supaya mudah. Ada satu orang pasien ini ada bekuan darah di jantungnya. Jadi ini bekuan darah ini bisa bunuh dia. Ini kami takut, saya pun takut. Ada bekuan darah, nggak bisa diapa-apain, obati dulu. Di USG 6 bulan kemudian, udah hilang. Saya happy banget. Ya ampun, nggak ada. Saya ketawa. Wajah saya menceritakan ke dia itu cerah banget. Ya ampun, puji Tuhan. Orangnya orang Kristen. Ya ampun, puji Tuhan ya Bu ya. Udah nggak ada loh. Dia cuma bilang, oh, dia puji Tuhan dok, udah nggak ada. Tapi wajahnya tetap datar. Begitulah Tuhan dengan kita. Kadang-kadang Tuhan itu mau ngasih, oh, tapi kita tetap ordinary answer, ordinary life. Ya, mari menikmati Tuhan di dalam cara yang extraordinary. Seperti yang dijalani oleh Yusuf dan Musa ya. Mungkin menjawab ya. Mudah-mudahan. Makasih. Ya, menarik ya Bang ya. Allah gak peduli dalam tanda kutip, tapi peduli dengan kita gitu ya. Ada pertanyaan personal nih ya Bang ya. Bang, apakah Abang juga punya pengalaman seperti merasa dibuang seperti Musa? Apakah karir Abang juga selalu lancar? Seringkali ketika kita merasa tidak dihargai atau tidak dianggap dalam pekerjaan yang sudah kita lakukan, itu membuat kita patah arang juga dan jadi tidak bersemangat kembali mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Gitu Bang pertanyaannya. Pernahkah Bang mengalaminya? Ya, ya puji Tuhan pernah ya. Nah, mulai dari mahasiswa itu. Ini saya nggak maksud apa-apa ya. Jadi saya tingkat 5 itu mungkin apa ya. Biasalah mahasiswa militan begitu kan. Jadi rupanya ada pengurus yang nggak suka. Kemudian sejak mulai tingkat 5, tapi begitu selalu ada alasan Tuhan mengizinkan sesuatu. Saya nggak pernah lagi dilibatkan dalam struktur kepengurusan di kampus, di FK. Tapi rupanya sejak itu saya mulai terlibat dalam pelayanan mahasiswa di Persekutuan Medis Perkantas. Nah, rupanya dari situ saya tanda kutip ya lompat ke PMDK. Saya cukup lama terlibat pelayanan medis di Perkantas. Dari situ juga lah akhirnya saya mempersiapkan orang-orang dan mempersiapkan diri untuk PTT ke Nusa Tenggara Timur. Jadi saya menikmati banyak hal persiapan itu tuh saat saya dari pengurus di PMDK. Itu contoh pertama ya. Nah, yang kedua, begitu saya lulus sebagai dokter jantung, saya nggak tahu, mungkin beberapa orang kenal ya. Beliau ini sudah almarhum, bekas tim misi POSA UI dulu, namanya Bang Maxon Purba. Beliau ini tim misi POSA UI dulu, namanya Maxon Purba, udah meninggal ya. Abang yang sangat baik dia ini. Dia ini PNS, jadi begitu saya lulus, dia undang, ayo dong Ken, bantuin kami. Dia jadi direktur di rumah sakit RSUD Sekayu, Muba, Musi Banyuasin. Oh, namanya baru lulus ya, sebagai orang baru lulus, dokter jantung nih saya berangkat. Gak cuma sendiri, ada 8 orang lain kalau nggak salah.
Baca Sondang Maria Simanjuntak, Bak Amber Purba, ada banyak, cukup banyak kami. Spesialis baru di situ. Jadi heboh. Rumah sakit itu tiba-tiba penuh dengan spesialis. Alumni UI hampir semuanya. Hanya celakanya apa? Dari 8 ini, 7 orang orang Kristen. Rupanya gemparlah isu Kristenisasi di sana. Jadi waktu itu Bang Makson dipindahkan dari situ karena isu-isu itu ya. Terus kontrak kami pun dianggap ilegal. Kesel juga sih. Saya pulang-pulang dari situ dapat TBC leher, ekstra kelenjar. Terus setahun saya minum obat TBC karena pengabdian di situ. Tapi selesai dari situ, bagaimana ya? Maksudnya saya tetap ingin melayani. Saya pindah ke Siantar. Asal saudara-saudara tahu, saudara-saudara, saya pernah begitu setelah 3 bulan di Sumatera Selatan, saya ke Siantar karena satu janji kami bisa, saya nggak usah sebut rumah sakitnya ya, rumah sakit besar itu di sana. Saya mau mengabdi deh di Siantar, saya ingin mengabdi dulu di daerah saya. Begitu, saya berdiskusi cukup alot dengan istri saya. Kalau yang kenal istri saya akan tahu betapa alotnya kalau diskusi dengan dia. Dia pun akhirnya oke deh, kita pindah semua ke sana. Pindah, bukan semua ya, kami satu keluarga pindah. Sampai di sana ditolak dong guys. Saya udah punya surat izin praktek di 2 rumah sakit. Ditolak di RSUD. Nggak dikasih izin kamar praktek. Jadi dokter senior itu bilang, kalau dia mau praktek, praktek aja di UGD. Sampai 3 minggu. Disuruh praktek saya di UGD. Akhirnya ya sudahlah, saya pun pulang. Setelah itu masuklah ke Premier Jatinegara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada teman-teman yang tahu kan, saya pernah sharing, saya mau pulang ke HKBP, Rumah Sakit HKBP Balige. Kan tahun lalu saya ke sana 3 bulan. Tapi saya rasa, aduh, ini rumah sakit kok gini-gini aja. Saya kasih masukan sana sini, dijanjikannya begini-begini, tapi ternyata gitu-gitu aja sih. Tapi akhirnya pulang lagi ke Bekasi. Jadi banyak sih yang merasa kita kok ditolak, kita kok begitu. Padahal kita datang dengan segenap hati, bukan cuma sekedar memberi waktu ya. Saya ini memberi diri. Orang lain nggak ada yang mau ke sini, tetapi kok kalian begini banget. Contohnya begitu. So, tapi saya mah nggak pusing soal itu. Artinya kalau Tuhan mengizinkannya begitu, ya dia mau itu begitu, dan aku tetap harus sayang cinta sama dia. Dan dibalik semua itu, saya nggak nyesal karena saya tahu dia mau saya melewati itu, hal-hal aneh banget. Kadang-kadang, aduh, kok bisa begitu sih ya, begitu. Gua nggak butuh kalian yang butuh saya, kadang-kadang begitu. Nah, itulah kurang lebih contoh ya. Ada beberapa istri saya kalau dengar bisa marah-marah lagi dengar cerita ini. Hmm, Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hendri atas sharingnya ya. Ada lagi sih Bang yang nanyain sharing, tapi sebelum ke situ aku ke pertanyaan yang lanjutan dari pengalaman keluarganya Musa ya Bang. Bang berarti itu incest ya, menikahi saudara kandung. Apakah secara kesehatan dunia kedokteran itu hal yang buruk ya Bang? Apakah Tuhan lebih melihat dari sisi kesehatan atau apa ya sehingga di imamat itu baru dinyatakan Tuhan kepada Israel? Gitu Bang, karena baru dinyatakannya waktu imamat dan Musa mengerti gitu ya itu dosa gitu Bang. Gimana nih Bang? Baik, terima kasih. Jadi itu lagi berbicara tentang pernikahan, apa kekudusan pernikahan. Jadi di Imamat itu diceritakan itu kekejian bagi Allah karena itu dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, incest enggak itu? Nah, di situ enggak, kalau definisi incest kan bukan begitu ya. Nanti kalau kita baca di Imamat 18 itu, banyak orang yang kita nggak boleh nikahin. Itu di Imamat disebutkan. Tetapi kalau di kejadian kan enggak. Awal mula-mulanya kan tidak. Misalnya apakah itu alasan kesehatan? Maybe yes. Tapi kalau dalam konteks ini, kekudusan ini, nah jadi makna kudus itu adalah kados. Kados itu artinya terpisah. Tuhan Allah nggak mau orang kehidupan bangsa Israel yang dia pisahkan ini sama dengan bangsa-bangsa lain. Termasuk contohnya apa? Makanan. Kalian nggak boleh makan ini, kuku ini, kuku ini. Jadi perjanjian baru kan Tuhan Yesus bilang, nggak ada yang masuk ke dalam mulut mungkin haram.
yang najis, yang keluar itu yang bikin najis. Nah, ada nanti kita harus mengerti konteks perintah itu, kemudian ya. Nah, itu incest nggak? Bukan incest karena memang itu kekejian karena itu yang biasa dilakukan bangsa-bangsa yang apa itu tadi yang di mana kalian hidup di dalamnya. Jadi menikahi istri dari saudaranya ayah nggak boleh. Nah, itu bagi mereka ya. Tapi saya rasa bukan itu bukan incest ya. Tapi kalau saudara kita, kalau dalam bahasa orang Batak mah itu bisa incest ya, karena itu kan, misalkan saya ini Pak Pahan, papa saya itu Pak Pahan. Jadi kalau itu hanya dia Pak Pahan juga, ya Pak Pahan juga sama saya. Kalau untuk orang Batak itu ya incest. Kalau dalam konteks adat ya, ya begitulah. Itu agak jawabnya begitu. Untuk orang Batak itu incest. Mungkin untuk mereka nggak ada istilah, nggak ada istilah incest sih dulu ya. Maunya Allah itu kudus, kalian beda. Yang kalian makan beda, cara hidup kalian beda, yang kalian sembah beda. Itu sebetulnya makna kudus itu begitu. Ya, ya, makasih Bang. Kita ke pertanyaan ada lagi Bang, ini lebih ke masalah teologisnya kali ya. Aku gabung pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana Musa memiliki data kitab kejadian dan menuliskannya sebagai kitab kejadian, padahal dia sendiri belum lahir. Yang kedua, apakah ada tulisan-tulisan kuno yang lebih tua dari kitab kejadian sebagai referensinya? Ini lanjut ya, atau semua detail di kitab kejadian murni pewahyuan langsung dari Allah atau didikte? Ini masalah bagaimana Musa bisa menulis kitab kejadian, Bang. Baik, terima kasih. Ini teologis banget ya. Ya, jadi inspirasi ini teologi inspirasi. Ya, tipe apa itu saya lupa ya. Karena saya pernah mengajar tentang hermeneutika. Nah, inspired by God itu tipe apa bahasa Yunaninya saya lupa ya. Hmm. Nah, jadi yang jelas penciptaan, nah nanti terserah saudara-saudara mengikuti teori yang mana ya. Karena teori kapan penciptaan ini kan sangat bervariasi, termasuk di kalangan orang-orang biblik. Nah, orang Israel itu mengikuti kurun waktu yang sama seperti yang ada di kitab suci. Misalkan hari pertama, hari kedua, Yom Esat, Yom Shalisi, Yom Hasyabat, hari ketujuh. Itu Yom, hari yang dimaksud itu maksudnya adalah 24 jam. Nah, jadi apakah pada waktu itu Musa sudah lahir? Siapa yang lahir? Nggak ada orang, belum ada orang. Belum ada penulisan. Nah, nanti saudara-saudara kalau belajar tentang sejarah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, jadi sejarah ini panjang banget. Jadi catatan paling kuat, paling tua, nah, catatan tertulis tentang peradaban manusia yang ditemukan orang itu bahasa Sumer namanya, Sumerian. Nah, jadi yang pasti bukan orang Ibrani. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, contoh apa lagi? Bahasa apa yang dipakai Allah mula-mula? Jelas bukan bahasa orang Israel sekarang. Karena coba dengar, ingat cerita itu baik-baik ya. Nenek moyang bangsa Israel dari mana? Kan Abraham. Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, Aram, bahasa Akkad. Jadi Aram. Jadi bahasa itu banyak bahasa Ibrani itu nongolnya dari bahasa nenek moyangnya Abraham. Jadi jelas mula-mula itu nggak ada bahasa Ibrani. Jadi Tuhan menginspirasikan kitab Kejadian itu kepada Moshe, Musa. Nah, apakah ada tulisan-tulisan lain? Tidak ada tulisan-tulisan lain yang mendasari tulisan-tulisan itu oleh Musa. Itu yang dipercaya karena tulisan-tulisan lain itu nggak mengenal yang namanya Elohim, siapa lagi, Adam, tokoh-tokoh itu nggak ada. Yang mengenal tokoh-tokoh itu adalah orang-orang Israel. Jadi memang dalam bicara tentang apa inspirasi kitab suci, ah, saya lupa istilah Yunaninya ya, itu di-inspire. Yang jelas bukan didikte. Jadi bagaimana dalam penulis kitab suci menuliskan sesuai dengan kepribadiannya, nggak didikte. Misalkan saya presentasi di depan itu saya bacakan tidak. Nah, memang rumit lah ya. Nanti kalau ada waktu, kalau mau nanti saya bisa
siapkan khusus banyak tentang apa the theology of inspiration ya. Tapi kira-kira begitu. Nanti itu dianggap Allah yang tahu gimana membisikkan kepada Musa, beginilah yang terjadi. Nah, itu ada perdebatannya, tentu saja ada ya. Karena itu memang bagaimana, termasuk ini satu lagi, bagaimana siapa yang menuliskan kitab setelah kematian Musa? Kok bisa tetap dia menuliskannya? Nah, jadi itu nanti ada cerita-ceritanya ya. Siapa yang akhirnya menyelesaikan kitab apa Deuteronomi, kitab ulangan. Ya begitulah. Nanti kita cari waktu khusus untuk mendiskusikannya. Ya, baik. Mungkin nanti bisa secara berdua gitu ya sama Bang Henry. Ada pertanyaan lagi, Bang. Agak panjang karena menjelaskan dulu latar belakangnya, aku baca ini Bang. Bang, saya dibina di Perkanta sejak SMA, kuliah bahkan sampai alumni. Dengan sebuah kesadaran, saya terbentuk menjadi orang yang militan. Saya concern untuk melayani di bagian dunia pendidikan di pelosok-pelosok. Tapi setelah beberapa tahun menjadi alumni dan merantau, saya berkecimpung di perkotaan jauh dari yang saya bayangkan dengan alasan saya mau ambil pengalaman dan ilmu. Yang mana one day kalau Tuhan tempatkan di tempat yang membutuhkan, saya bisa aplikasikannya. Dan pun saya terlibat di sebuah gereja yang menurut saya juga bertumbuh di dalamnya. Tapi yang saya kerjakan sekarang adalah pelayanan di gereja saja. Saya terus meyakinkan diri bahwa inilah tempat saya saat ini. Tapi entah kenapa panggilan untuk mengajar ke pelosok atau pelayanan ke tempat demikian selalu saja terngiang-ngiang seperti itu. Seperti sebuah kegelisahan, tapi apakah itu karena dulu terlalu kepikiran dan berniat untuk pelayanan ke sana atau memang masih Tuhan taruh panggilan itu? Mohon pencerahannya, Bang. Oke, ya itu pergumulan gitu ya, Bang. Mau ke pelosok tapi masih digelisahkan tuh gimana, Bang? Oke, oke. Terima kasih ya. Ini pertanyaan ini gua banget. Oke, saya masuk FKU itu tahun 1994. Jadi langsung terlibat dalam pelayanan PO. Tahun kedua mulai masuk KTB ya. Tahun kedua mulai jadi PKK. Tapi tahun kedua itu saya militannya minta ampun. Saya ikut tahu sendiri anak kedokteran. Saya masih sempat ikut street sekolah teologi Reform Injil Jakarta itu bisa 2 3 kali seminggu dengan tugas-tugas anak kedokteran yang begitu banyak. Saya masih ikut JOS atau Jakarta Oratory Society yang dipimpin oleh Pak Stephen Tok. Jadi memang gila banget karena saya menikmati banyak hal selama pelayanannya. Dan begitu saya lulus, saya bikin janji. Nah, disitulah masalahnya bermula. Jadi karena saya menikmati persekutuan banget. Jadi begitu saya jadi dokter, saya bersyukur pertama. Jadi itu saya bilang dalam hati bahwa saya mengenal Kristus lebih dalam di dalam persekutuan PO, persekutuan Oikumena FKUI. Saya enjoy banget. Mungkin untuk itulah tujuan Tuhan mula-mula menempatkan saya di kampus. Yang kedua, saya bersyukur bisa menyelesaikan pendidikan dokter. Dan karena itu saya berjanji, kalau saya sudah nanti mau mapan, saya akan kembali ke daerah, melayani sebagai dokter di daerah. Tak lama kemudian saya PTT 2001 sampai 2003, 2004 melanjutkan pendidikan spesialis selesai 2008. Dan itu terus saya tetap bekerja seperti biasa, artinya Tuhan buka kemana. Kemudian waktu sharing di KTA tahun lalu saya cerita, buat saya janji itu saya nggak bisa nafikan, saya tetap mengingat. Itulah sebabnya awal tahun lalu untuk mengingat janji itu saya pulang, saya menjalani semuanya di kampung. Dan Tuhan mengizinkan saya di kampung dengan segala kesulitannya, hingga akhirnya saya ngerti, saya kembali ke sini. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu kita melakukannya supaya kita tahu bahwa Tuhan punya maksud di kampung untuk memberitahukan sesuatu. Tetapi setelah itu kau pulang ke Jakarta gitu. Jadi apa poin yang mau saya sampaikan? Kalau saudara sudah pernah berjanji, dalam tanda kutip kelemahan Tuhan kita adalah dia nggak pernah lupa janji kita. Saran saya sih kerjakan dulu deh.
Jadi kalau itu memang janji yang diucapkan dengan tulus di hadapan Tuhan, Tuhan nggak pernah lupa soalnya. Karena itu pula lah saya akhirnya pulang ke kampung. Nanti terserah bagaimana Tuhan membuka cara di sana, apa yang kita bisa kerjakan. Mungkin Tuhan menunjukkan jalan yang lain, itu masalah lain. Kalau saya ditanya loh, kalau itu janji yang benar, carilah dulu. Kalau itu menggelisahkan, artinya kan Roh Kudus sedang bikin mengobok-obok hati kita. Why not? Ya itulah ya. Ya, terima kasih Bang. Semangat ya Kak di dalam pergumulannya. Ya, ini akan jadi pertanyaan terakhir kita ya Kakak Abang. Pertanyaan terakhirnya Bang, IDI, Ikatan Dokter Indonesia memiliki citra sebagai mafia kesehatan. Apakah yang jadi pergumulan Abang di dalam IDI? Mungkin ini relate ke Abang kakak alumni juga yang punya label di dalam pekerjaannya kali ya Bang. Boleh mungkin di-sharingkan Bang. Oke. Buat saya sih ide itu organisasi profesi itu mempunyai tujuan yang mulia. Kalau saya pribadi, saya nggak ada masalah ya. Saya menikmati. Buat saya memang artinya dokter, itu profesi dokter itu harus tanda kutip, itu harus memiliki etika standar profesi yang baik. Memang kita harus memonitor diri sendiri. Meskipun misalnya kan banyak orang ngasih contohnya gini 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 gini. Ya betul. Contohnya waktu saya di daerah, waktu saya di Bali G, saya tetap dimintain iuran loh, full 3 tahun. Padahal saya udah bayar iuran full di tempat lain. Tapi kasus-kasus begitu biasanya kasuistik. Itu biasanya apa namanya terkait individu tertentu. Di tempat lain begitu nggak? Nggak juga sih. Artinya dalam banyak hal sama dengan organisasi profesi selalu ada yang mm, menganggap diri lebih tinggi dari yang lain. Jadi kalau saya orang buat saya itu perlu, misalnya kami di Perhimpunan Dokter Jantung. Hanya memang bagaimana untuk tetap apa dinamis, tetap apa itu ya terbuka. Jadi banyak hal yang positif. Kalau saya sih nggak melihat. Buat saya misalnya yang mengalami hal begitu, oh saya ngerti. Masalahnya adalah saya ngerti mereka kenapa begitu. Itu buat saya sih saya nggak terlalu mempermasalahkan ya. Memang banyak yang ekstrim-ekstrim oleh individu-individu yang ekstrim. Contohnya waktu saya di kampung lagi, ada nggak mau ngasih surat izin praktek. Oh alah, gitu. Tapi itu memang individual, itu individual. Artinya dari atas mah nggak begitu kebijakan. Itu aja sedikit tentang ini ya. Iya Bang. Berarti itu mungkin ke teman-teman abang kakak yang belum punya otoritas dalam sebuah kedudukan pekerjaan yang harus menunggu sabar dengan segala macam politik yang terjadi, harus sabar ya Bang menunggu ya Bang. Ya memang Atau harus uh, diperjuangkan sih. hmm, Artinya yang diperjuangkan teman-teman itu juga banyak baiknya sih. Jadi ya biarlah lihat bagaimana Tuhan bekerja, mudah-mudahan ke arah yang lebih bagus. Memang di satu sisi bagus juga kalau ada organisasi organisasi tandingan. Ya itu kan besi menajamkan besi. Kadang-kadang organisasi sama yang lain itu saling menajamkan satu sama lain. Banyak bagusnya juga. Baik, terima kasih. Ya, kita mengucap syukur untuk 2 sesi ini ya. Sesungguhnya terlalu banyak. Ah, mungkin hidup saudara pun adalah bukti berkat Tuhan yang limpah masing-masing. Mungkin karena nggak dikasih kesempatan bicara. Eh, karena apa? Karena Tuhan itu masalahnya kita seringkali nggak sadar sih ya. Itu saya pernah dengar cerita satu orang, "Ih, bagus banget itu cerita. Saya nggak ada buku, nggak penulis, nggak mendengar untuk jadi novel. Tapi di mana kita berada dengan bersandar kepada pertolongan Tuhan yang hidup itu, di situ kita akan bekerja seperti kata pengkhotbah, kerjanya dengan sekuat tenaga. Jadi ketika kita menemukan pekerjaan tangan kita, itu maksudnya pekerjaan harian kita ya, yang kita tahu itu dari Tuhan, Tuhan memberikan peluang itu, dan kita mengerjakannya dengan sekuat tenaga, di situ Tuhan akan bekerja dengan limpah. Seperti yang kalimat yang Tuhan berikan kepada Yusuf ya, dan Tuhan menyertai Yusuf
apapun yang dia kerjakan, sehingga dia menjadi kepercayaan. Dan saya pun percaya saudara-saudara akan menikmati hal yang limpah yang sama ketika saudara menyadari itu Tuhan memberikan dan Tuhan menghendaki kita melakukannya sekuat tenaga. Selebihnya Tuhan akan memberkati setiap alumni-alumni perkantas untuk menjadi orang yang begitu dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan lupakan menikmati pekerjaan saudara, jangan lupa menikmatinya di dalam Dia yang memberikan berkat itu dan untuk berelasi terus dengan Dia. Saya rasa itu ya. Ya, boleh ditutup dalam doa dulu, Bang. Baik, mari kita tutup dalam doa. Tidak berhenti kami memuji Tuhan karena kebaikan-Mu. Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan setiap alumni, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, karir, kehidupan akademik, atau apapun yang menjadi pergumulan setiap kami. Penyertaan Tuhan sungguh-sungguh kaya. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melihat betapa kayanya penyertaan itu. Betapa kuatnya penyertaan Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan semakin membukakan hati pikiran kami untuk mengerti bahwa Tuhan memberkati kami dengan terlalu banyak hal. Biarlah ketika kami sadar, kami boleh mengerjakan semuanya dengan ucapan syukur, mengerjakan semuanya dengan sekuat tenaga. Hingga Tuhan pun memberkati kami dengan semua pergumulan kami di tengah-tengah dunia alumni. Menjadi pekerjaan-pekerjaan yang menjadi berkat. Menjadi shalom bagi kami dan dunia kerja kami. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami 2 hari berturut-turut ini. Kiranya Tuhan terus yang menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang tinggi dan dalam. Untuk mendorong hati kami menekuni dan meneladani orang-orang yang terlebih dahulu berjalan di depan kami. Sertai terus divisi alumni dengan setiap pergumulan mereka, termasuk di CLC ke depan. Tuhan berkati seluruh rencana KTA dengan semua tema dan pembicara. Biar Tuhan terus melibatkan banyak orang untuk menikmati firman Tuhan berjejaring, saling sharing di tengah-tengah pertemuan tahunan yang sudah sekian lama Tuhan berkati. Sekali lagi hamba memohon berkat-Mu untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menjamah memberikan kekuatan untuk menikmati hidup alumni yang menjadi besar, hidup alumni yang menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.